Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis kami yang beranggotakan saya Pradina Eka Meisya dengan NIM 240122014 dan teman saya Aura Jaya Ramadhani dengan NIM 240122002. Saya Sabrina Nadia Putri dengan NIM 240122016. Saya Nabila Kaputri dengan NIM 240122011. Daftar yang pertama berisi pendahuluan, yang kedua konsep bisnis ruko, yang ketiga kaitan bisnis dengan SDGs, yang keempat supply chain, yang kelima sistem e-bisnis, yang keenam proyeksi omset dan pajak, dan yang ketujuh produk dan inovasi. Berikutnya pendahuluan. Saat ini penggunaan botol plastik sekali pakai masih tinggi dan jadi salah satu penyumbang utama sampah plastik. Sampah plastik ini sulit terurai dan punya dampak buruk ke lingkungan, terutama pencemaran tanah dan perairan. Sebagai solusi, penggunaan tumbler reusable bisa mengurangi ketergantungan terhadap botol plastik sekali pakai karena bisa dipakai berulang dalam jangka panjang. Jika dilihat dari kebiasaan masyarakat urban, khususnya mahasiswa dan pekerja muda, konsumsi minuman itu sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Karena itu, tumbler jadi produk yang fungsional, relevan, dan sering digunakan. Berdasarkan masalah dan solusi tersebut, Ruko hadir sebagai brand tumbler reusable. Ruko ditujukan untuk mahasiswa dan pekerja muda dengan gaya hidup aktif di perkotaan. Produk Ruko mengutamakan fungsi, desain modern, dan kemudahan penggunaan. Dalam operasionalnya, Ruko menerapkan sistem e-bisnis dengan memanfaatkan penjualan online dan offline. Tujuannya supaya produk lebih mudah diakses, distribusi lebih efisien, dan tetap mendukung kebiasaan konsumsi yang lebih berkelanjutan. Berikutnya, dampak Ruko terhadap SDGs. Yang pertama SDGs 12, Responsible Consumption and Production, yaitu Ruko menyediakan tumbler reusable untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Hal ini mendorong kebiasaan konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Kemudian SDG 13, yaitu Demand Action. Ruko mengoptimalkan sistem e-bisnis untuk efisiensi distribusi produk. Pendekatan ini membantu menekankan dampak lingkungan secara tidak langsung. Berikutnya SDG 14 yaitu Life Below Water, yaitu penggunaan tumbler reusable mengurangi potensi sampah plastik yang mencemari perairan. Hal ini menjadi perlindungan ekosistem laut. Selanjutnya ada supply chain dan produksi Ruko. Yang pertama ada bahan baku. Bahan baku utama dalam produksi tumbler ini terdiri dari beberapa komponen yang saling melengkapi. Badan tumbler menggunakan stainless steel karena memiliki daya tahan tinggi, tidak mudah berkarat, dan aman untuk minuman panas maupun dingin. Selain badan tumbler, digunakan tutup tumbler yang terbuat dari plastik food grade. Bahan ini dipilih karena ringan, aman untuk kesehatan, dan mudah dibentuk agar sesuai dengan desain tumbler. Komponen terakhir adalah packaging. Ruko menggunakan kemasan berbahan kardus yang mudah diatur dan didaur ulang dan tidak menggunakan plastik sekali pakai. Yang kedua ada supplier. Bahan baku Ruko diperoleh dari supplier yang realistis dan umum digunakan oleh pelaku usaha sejenis. Stainless steel dan komponen tumbler diperoleh dari supplier manufaktur yang dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sementara itu, bahan kemasan diprioritaskan dari supplier lokal untuk menekan biaya distribusi dan mempercepat waktu pengadaan. Selanjutnya proses produksi. Proses produksi tumbler Ruko dilakukan secara bertahap dan terkontrol. Tahap pertama adalah pembentukan tumbler, di mana bahan stainlessnya dibentuk sesuai ukuran dan desain yang telah ditentukan. Setelah itu dilakukan perakitan komponen, yaitu memasang tutup dan karet silikon pada badan tumbler. Tahap berikutnya adalah quality control. Pada tahap ini, setiap tumbler diperiksa untuk memastikan tidak terdapat cacat fisik, goresan atau masalah fungsi seperti tutup yang tidak rapat. Produk yang telah lolos quality control kemudian masuk ke tahap pengemasan. Tumbler dikemas menggunakan packaging ramah lingkungan dan diberi identitas merek Ruko sebelum siap untuk didistribusikan. Yang keempat ada gudang dan penyimpanan. Tumbler yang sudah dikemas disimpan sementara di gudang penyimpanan. Gudang berfungsi sebagai pusat pengelolaan stok sehingga memudahkan pengaturan jumlah produk yang siap dijual. Penyimpanan dilakukan dan menjaga kondisi produk agar tetap aman dan tidak rusak sebelum dikirim ke konsumen. Yang kelima adalah distribusi ke konsumen. Pada penjualan online, konsumen melakukan pemesanan melalui marketplace atau media sosial. Setelah pesanan diterima, produk dikirim langsung dari gudang ke alamat konsumen menggunakan jasa ekspedisi. Alur ini memungkinkan Ruko menjangkau konsumen yang lebih luas dengan biaya operasional yang relatif efisien. Pada penjualan offline, produk didistribusikan dari gudang ke titik penjualan langsung seperti booth, pasar, atau penjualan tatap muka. Diagram supply chain Ruko. Untuk memperluas alur rantai pasok, supply chain Ruko disajikan dalam bentuk flowchart.
Wajah tersebut menggambarkan alur supply chain ruko dari hulu ke hilir. Proses dimulai dari supplier yang menyediakan bahan baku utama, kemudian bahan tersebut diproses menjadi tumbler melalui tahapan produksi dan quality control. Produk yang telah dikemas disimpan di gudang sebagai pusat pengelolaan stok. Dari gudang, distribusi dibagi menjadi dua jalur, yaitu penjualan online dan penjualan offline. Kedua jalur tersebut bermuara pada konsumen akhir, yaitu mahasiswa dan pekerja muda. Alur ini menunjukkan bahwa operasional ruko dirancang secara sederhana, efisien, dan realistis untuk skala usaha UMKM maupun bisnis mahasiswa. Yang selanjutnya ada penerapan e-bisnis pada Ruko. Ruko menerapkan konsep e-bisnis dalam pemasaran, penjualan, dan distribusi guna meningkatkan efisiensi operasional serta memperluas jangkauan pasar. Yang pertama ada saluran penjualan. Ruko memasarkan produknya melalui platform marketplace seperti Shopee dan Tokopedia yang memiliki jumlah pengguna yang luas. Selanjutnya, media sosial dan website. Instagram dimanfaatkan sebagai sarana promosi utama untuk meningkatkan kesadaran merek, brand awareness, menampilkan desain dan keunggulan produk, menyampaikan edukasi mengenai gaya hidup ramah lingkungan, serta membangun interaksi langsung dengan konsumen. Selain memanfaatkan kanal digital, Ruko juga menjalankan kegiatan penjualan secara langsung melalui booth pada bazar kampus, kegiatan UMKM, serta pameran kreatif. Ruko menerapkan sistem pembayaran digital guna mendukung kemudahan dan efisiensi transaksi, sejalan dengan karakteristik target pasar yang terbiasa melakukan transaksi non-tunai. Adapun metode pembayaran yang digunakan meliputi dompet digital e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay, transfer bank, dan kris. Selanjutnya ada proyeksi omset bulanan Ruko. Harga jual tumbler Ruko ditetapkan sebesar Rp120.000 per unit, menyesuaikan dengan kualitas bahan, desain modern, dan nilai keberlanjutan produk. Penjualan online 250 unit per bulan dengan harga Rp120.000 per unit dengan omset 30 juta per bulan. Penjualan offline 100 unit per bulan dengan harga Rp120.000 per unit dengan omset 12 juta per bulan. Berdasarkan asumsi tersebut, Ruko mampu menghasilkan total omset bulanan sebesar 42 juta. Penjualan online menjadi kontributor utama omset karena jangkauan pasar yang lebih luas dan kemudahan transaksi digital. Sementara penjualan offline berperan sebagai pendukung promosi dan penjualan langsung. Sebagai pelaku usaha, Ruko dikenakan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 11% atas penjualan produk tumbler yang termasuk dalam kategori barang kena pajak. Aktivitas penjualan Ruko yang dilakukan melalui marketplace dan website termasuk dalam kategori perdagangan melalui sistem elektronik PMSE, yaitu kegiatan jual beli yang dilaksanakan dengan pemanfaatan sistem elektronik dalam platform digital. Untuk yang selanjutnya yaitu produk inovasi dan display Ruko. Untuk produk tumbler Ruko, visual konsep desain minimalis modern, contohnya seperti clean, estetik, dan kekinian, berbentuk silinder rapi agar dapat digenggam dengan nyaman dan mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua, logo brand kecil di tengah agar tidak terlihat berlebihan. Untuk ukuran dan warna. Untuk ukuran kita ada ukuran 350 ml, 500 ml, 750 ml, dan untuk warna netral dan earthy tone. Yang selanjutnya yaitu fitur dan keunggulan produk. Untuk fitur dan keunggulan produk yaitu anti bocor, steel silikon, double wall stainless steel, panas 12 jam, dingin dan 24 jam, BPA free dan reusable dengan seal silikon, tampilan produk-produk background putih. Untuk kesimpulannya, Ruko merupakan bisnis tumbler reusable berbasis e-bisnis yang menggabungkan penjualan online dan offline dengan produk yang fungsional, desain modern, serta penerapan sistem digital dalam operasional bisnis. Ruko mendukung gaya hidup berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan konsumen saat ini. Sekian presentasi bisnis dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.